Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arnayana Siregar, NIM 1930-2030, Program Studi Bimbingan Konseling Islam di semester 6. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fikih Kontemporer. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Fikih Kontemporer, Bapak Zilparoni, SSI MA. Dan yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman sekalian. Baiklah, di sini saya akan memaparkan isi makalah saya tentang etanasia. Nah, teman-teman, pasti tidak dipungkiri lagi kita merasa asing dengan kata etanasia karena kita jarang mendengarnya. Berbicara mengenai etanasia berarti kita juga berbicara mengenai kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Pasti akan mati. Nah, berbicara mengenai kematian merupakan sesuatu hal yang pada umumnya tidak dikehendaki oleh manusia, walaupun tidak dibungkiri hal itu akan terjadi. Karena pada umumnya kematian adalah sesuatu hal yang sangat menakutkan. Akan tetapi kita tidak dapat memungkiri bahwasanya kematian itu tidak dapat ditunda. Kita tidak tahu kapan datangnya kematian itu. Bisa sekarang, esok, ataupun nanti. Lain dengan orang yang sedang berputus asa atas suatu penyakit yang dideritanya. Bagi mereka, kematian merupakan sesuatu yang sangat diidamkan. Mereka ingin kematian itu segera tiba. Nah, kematian yang mereka idamkan bagi para penderita penyakit tersebut tentunya adalah kematian yang normal pada umumnya, yaitu kematian yang jauh dari rasa sakit dan mengerikan. Nah, dari uraian yang telah saya paparkan, kematian yang saya maksud dalam istilah medis disebut dengan etanasia. Perlu kita ketahui bahwasanya etanasia ini berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu kata eu dan kata thanatos. Yang pertama, kata eu artinya adalah baik dan thanatos artinya adalah mati. Maka etanasia berarti mati sentosa, mati baik, atau bisa dikatakan mati dengan tenang. Nah, etanasia ini juga bisa didefinisikan sebagai a good death atau mati dengan tenang. Dalam Ensiklopedia Nasional Indonesia, etanasia merupakan suatu tindakan mengakhiri kehidupan seseorang dengan sengaja agar seseorang tersebut terbebas dari kesengsaraan yang dideritanya selama ini. Begitu juga dalam kamus kesehatan. Etanasia ini memiliki arti mencabut nyawa untuk menghilangkan penderitaan seseorang atau mengakhiri dengan sengaja kehidupan seseorang dengan cara kematian yang tenang dan mudah untuk menamatkan penderitaannya. Nah, dalam bahasa Arab, etanasia ini disebut dengan qatti ar-rahman atau tashril al-maut, yang berarti tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit karena kasih sayang yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan pasien, baik itu secara positif maupun secara negatif. Nah, biasanya etanasia ini dilakukan untuk pasien yang nyatanya tidak mempunyai lagi harapan untuk sembuh atau tipis harapannya untuk sembuh dari penyakit yang dideritanya. Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa etanasia merupakan pembunuhan yang dilakukan terhadap pasien yang memiliki atau tipis harapannya untuk sembuh. Nah, teman-teman, kita pasti berpikir bahwasanya etanasia itu hanya ada satu macam, yakni suatu tindakan yang dilakukan dokter untuk membunuh pasiennya, begitu. Dengan cara misalnya
menyuntikkan suntikan sianida ataupun memberikan obat-obatan yang berdosis tinggi agar pasien tersebut segera menemui ajalnya. Ternyata tidak. Etanasia memiliki beberapa macam, diantaranya pertama ada etanasia aktif. Dari namanya etanasia aktif berarti etanasia ini merupakan suatu tindakan yang aktif yang dilakukan oleh dokter untuk membunuh pasiennya. Dengan seperti contoh dengan cara menyuntikkan cairan sianida ataupun memberikan obat-obatan terlarang ataupun memberikan obat-obatan yang tinggi dosisnya. Selanjutnya ada etanasia pasif. Nah, tak jauh berbeda dengan etanasia aktif. Perbedaannya hanyalah jika etanasia aktif merupakan suatu bentuk tindakan yang aktif. Nah, pada etanasia pasif ini, dokter membiarkan pasien atau memberhentikan pengobatan terhadap pasien. Nah, biasanya dokter melakukan atau bertindak sedemikian akibat ada permintaan dari pihak keluarga pasien itu sendiri. Serta selanjutnya ada etanasia non-agresif atau otomatis dan lebih dikenal dengan etanasia sukarela, di mana pada etanasia ini langsung pasien yang meminta untuk mengakhiri hidupnya karena ia telah pasrah dan tidak sanggup lagi untuk merasakan penyakit yang dideritanya selama ini. Teman-teman, pasti kita bertanya-tanya, bagaimana kira-kira pelaksanaan etanasia? Bagaimana etanasia dalam pandangan Islam, dalam ilmu kedokteran maupun dalam pandangan para ulama? Nah, etanasia aktif atau pembunuhan secara aktif tidak dibenarkan dalam syara karena sangat jelas terlihat bahwa dalam etanasia aktif ini dokter bertindak untuk membunuh pasien yang mungkin masih mempunyai harapan untuk sembuh, misalnya dengan memberikan obat-obatan yang berdosis tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 33 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bilhaq, dan janganlah kamu membunuh yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, misalnya karena suatu pengecualian, misalnya dalam berperang, begitu. Nah, kalau kita lihat atau sangkut pautkan dengan proses etanasia, di situ sangat jelas terlihat bahwa etanasia itu merupakan tindakan pembunuhan yang disengaja. Seperti dalam fikih al-jinayah atau fikih pidana, yakni tentang macam-macam pembunuhan. Yang pertama adalah qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang disengaja. Kemudian adalah qatlu syibhul amdi, yaitu semi sengaja, dan qatlul khata', yaitu pembunuhan yang salah. Misalnya di tengah jalan ada seseorang terserempet lalu meninggal, begitu. Nah, di sini ada qatlul amdi, yaitu pembunuhan yang disengaja. Dalam fikih jinayah atau fikih pidana, jika pembunuhan sengaja ini dilakukan, maka hukumannya adalah kisos. Nah, kisos ini artinya adalah harus sesuai hukumannya dengan apa yang perbuat. Misalnya, ia membunuh seorang hingga meninggal, hingga mati, maka hukumannya harus dihukum mati. Nah, begitu juga dalam Undang-Undang KUHP. Yang pertama di pasal 344 bahwasanya barang siapa yang menghilangkan nyawa orang lain atas permintaan sendiri, maka ia diancam dengan hukuman 12 tahun penjara. Selanjutnya yaitu di pasal 55, yaitu ada konsekuensi dari keluarga. Selanjutnya di pasal 338, dokter yang
melakukan pembunuhan akan diancam, atau etanasia akan diancam 15 tahun penjara. Selanjutnya itu di pasal 345, kalau dokter melakukan atas saran maka ia diancam 4 tahun penjara. Selanjutnya dalam kode etik kedokteran, seharusnya dokter harus senantiasa mengingat kewajibannya untuk senantiasa melindungi hidup seorang manusia. Nah, jadi dari beberapa pandangan, baik itu menurut agama, menurut kode etik dokter dan undang-undang yang berlaku, bahwasanya tidak ada celah untuk bisa dilakukannya etanasia aktif tersebut. Begitu juga halnya dengan etanasia non-agresif ataupun etanasia sukarela, yaitu etanasia yang langsung diminta oleh pasien itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 29, Bismillahirrahmanirrahim, wala taqtulu anfusakum, dan janganlah kamu membunuh diri kamu. Nah, ada juga hadis yang menyinggung tentang hal tersebut, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang jatuh dari bukit sengaja untuk bunuh diri, maka tempatnya adalah neraka jahanam. Ia jatuh dari neraka kelak untuk selama-lamanya. Dan barang siapa menegak racun, maka ia akan merasakan racun itu di dalam neraka jahanam. Maka ia merasakan racun itu selama dalam neraka jahanam secara terus-menerus, dan ia akan kekal selama-lamanya di sana. Nah, dari ayat dan hadis tersebut dapat kita ketahui bahwasanya etanasia non-agresif ini atau etanasia sukarela juga dilarang dalam Islam. Selanjutnya adalah etanasia pasif. Biasanya ini dilakukan atas permintaan dari keluarga karena memang sudah tidak sanggup untuk membiayai pengobatan pasien tersebut, atau memang terkadang dokter juga sudah tidak tahu lagi untuk berbuat apa, dan etanasia pasif ini agak sedikit lebih ditolerir atau dilaksanakan karena memang dokter sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka juga sudah pasrah ataupun pihak keluarga dan mengikhlaskan untuk melakukan etanasia pada pasien tersebut. Nah, padahal seharusnya jika memang tidak sanggup dalam masalah ekonomi ataupun biaya, banyak sekali bantuan-bantuan yang bisa didapatkan, misalnya dari BPJS dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu apabila memang dokter sudah tidak sanggup lagi untuk menanganinya dan menyatakan untuk memberhentikan pengobatan, maka pasien bisa dirujuk untuk melakukan perobatan rawat jalan agar tidak terjadi yang namanya etanasia baik secara aktif maupun pasif. Ada beberapa pendapat ulama yang pro dan kontra terhadap pelaksanaan etanasia. Di antaranya yaitu Ibrahim Hussein, beliau sepakat diadakannya etanasia terutama bagi penyakit yang menular. Pendapatnya itu disandarkan dalam kaidah usul fikih al-irtifaku akhafu darurai, yang artinya melakukan yang teringan dari dua mudarat. Nah, menurut beliau etanasia ini boleh dipilih sebagai pilihan dari dua hal yang buruk, pilihan yang teringan. Nah, pertama, penderita mengalami penderitaan yang sangat berat. Yang kedua, jika penyakit itu menular, maka etanasia bisa dilakukan. Nah, beliau berpendapat kalau penyakit itu menular, pasien tersebut bisa menjadi penyebab orang lain terkena penyakit, dan itu merupakan suatu dosa besar.
Nah, dalam hal seperti ini, beliau bukan hanya menganjurkan etanasia pasif, melainkan juga etanasia aktif. Pendapat Ibrahim Hussein sangat bertentangan dengan pendapat Hasan Basri. Menurut Hasan Basri, etanasia itu adalah hal yang sangat bertentangan, baik itu dari sudut pandang agama, Undang-Undang Dasar Negara, maupun kode etik kedokteran. Begitu juga dengan Syukron Makmum. Beliau berpendapat bahwasanya kematian adalah urusan Allah. Kita, manusia, tidak akan mengetahui kapan ajal akan menimpa kita. Masalah sembuh ataupun tidak sembuh itu adalah qadarullah. Begitu juga dengan pendapat Majelis Ulama Indonesia, yaitu MUI. Untuk etanasi aktif seperti memberikan suntikan, MUI mengharamkan perbuatan tersebut. Namun jika pada etanasia pasif seperti pencabutan alat bantu karena ada yang lebih membutuhkan, maka etanasia dapat dilaksanakan. Nah, dari beberapa pendapat tersebut, bagaimana dengan istilah usul fikih yang berbunyi? Nah, dari beberapa pendapat tersebut yang ada yang menyepakati maupun tidak, lalu bagaimana dengan istilah usul fikih yang menyatakan al-irtifaqu akhafu dzurrain, yaitu melakukan yang teringan dari dua mudarat? Ataukah artinya membolehkan darurat, melakukan darurat membolehkan sesuatu yang haram? Nah, menurut Hasan Basri, kaidah itu sama sekali tidak dibenarkan selama kaidah itu sendiri tidak ditemukan dalil qot'i baik dari Al-Quran maupun dari hadis. Para ulama telah sepakat bahwa apapun alasannya, apabila tindakan itu berupa etanasia aktif, yang berarti suatu tindakan mengakhiri hidup pada saat yang bersangkutan masih menunjukkan adanya tanda-tanda kehidupan, Islam mengharamkannya. Nah, sedangkan terhadap etanasia pasif, para ahli baik dari kalangan kedokteran, ahli hukum pidana maupun ulama sepakat membolehkannya. Nah, semoga kita semua terhindar dari pelaksanaan etanasia karena kematian adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak terpungkiri, mungkin saja etanasia bisa terjadi di lingkungan sekitar kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.